Tema kita adalah tentang kecongkakan, karena kita di sini mayoritas adalah semua pelayan-pelayan, maka kita tidak lihat ayat Alkitabnya, saya langsung akan bicarakan ayatnya supaya kita mengirit waktu ya. Nah, di dalam Alkitab kalau kita lihat, kesombongan itu ada di dalam dunia yang tidak terlihat, yaitu di dalam dunia ciptaan. Waktu Tuhan menciptakan malaikat, malaikat-malaikat itu adalah yang baik, dan malaikat-malaikat yang baik itu lalu ada yang memberontak. Nah, karena malaikat yang baik itu memberontak, maka itu disebut setan. Nah, setan disebut sebagai setan karena memberontak. Apa yang setan berontak? Setan berontak ingin menjadi Tuhan. Nah, itu kesombongan pertama di dalam dunia ciptaan, yaitu di dalam dunia yang tidak terlihat. Setan ingin menjadi Allah yang mestinya tidak boleh ada di dalam pikiran dia. Setan menggunakan kebebasan itu untuk mau menyamai dirinya dengan Allah, maka dia dianggap pemberontak dan disebut setan, dan dia diusir, dan selama-lamanya tidak mungkin bisa ada di sorga lagi. Tidak mungkin akan ada di mana Tuhan berada, yaitu kerajaan sorga. Maka waktu Tuhan nanti menciptakan dunia materi, dunia yang terlihat, setan akan memakai cara yang sama dengan dia mempengaruhi manusia supaya manusia mau menjadi Allah. Setan tidak mempengaruhi dunia binatang, setan tidak mempengaruhi dunia tumbuh-tumbuhan, karena hanya manusia yang dicipta menurut gambar rupa Allah. Oleh sebab itu, setan memakai semua ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam diri manusia untuk mempengaruhi manusia dengan memasukkan kata yang dia sebetulnya inginkan, yaitu ingin menjadi Allah. Di sini kita lihat seolah-olah setan mulai rendah hati. Setan tidak mau mencari kesempatan mau jadi Allah, tetapi dia tawarkan kepada manusia. Lalu manusia kalau makan bisa menjadi Allah, makan buah yang Tuhan larang. Nah, di sini apakah setan rendah hati? Jawabannya tidak. Setan memakai cara seolah-olah rendah hati, tetapi sebetulnya tidak mungkin dia bisa mencapai status menjadi Allah. Dan dia tawarkan hal ini kepada manusia, dan manusia kira kalau dia makan dia bisa menjadi Allah. Kalau begitu setan pasti dibawa manusia, karena manusia kalau jadi Allah berarti setan pasti dibawa. Nah, setan seolah-olah rendah hati, padahal sebetulnya ini tipuan. Lalu manusia akhirnya makan buah karena mau menjadi Allah. Jadi kita lihat dosa kesombongan ini dosa yang sangat tua di dalam dunia yang tidak terlihat, yaitu dunia malaikat, dan dunia yang terlihat di masa awal penciptaan manusia Adam dan Hawa. Belum ada manusia yang lain, masih dua orang, di situ dosa kesombongan sudah masuk. Dan dosa kesombongan masuk di dalam institusi keluarga. Dan dosa kesombongan yang masuk nanti akan mempengaruhi di dalam seluruh keturunan melalui keluarga. Adam dan Hawa dipersatukan, sudah nikah, dan setan mencobai manusia, dan manusia jatuh ingin menjadi Allah. Maka Hawa waktu sudah makan, dia berikan kepada suaminya, berarti institusi keluarga. Nanti dosa kesombongan ini akan turun di dalam generasi berikutnya dan menjadi semakin mengerikan. Waktu Adam dan Hawa ingin menjadi Allah, mereka gagal. Nanti keturunan dari Adam, tanda petik berhasil menjadi Allah. Dalam arti apa? Yaitu Kain membunuh Habel. Kain sudah berperan sebagai Allah. Tuhan memberi nyawa, Tuhan yang mengambil nyawa. Nah, waktu si Kain mengambil nyawa si Habel, dia berperan sebagai Tuhan dengan satu tindakan nyata, bunuh. Adam dan Hawa mau berperan sebagai Tuhan dengan cara dia makan buah yang terlarang, dia kira bisa jadi Tuhan, ternyata tidak.
Nanti keturunan Adam tanda petik berhasil dengan cara dia membunuh karena nyawa milik Tuhan, sekarang nyawa tanda petik menjadi miliknya Kain. Nanti keturunan Kain yang namanya Lamek itu bapa poligami, ini lebih mengerikan lagi, betul-betul tanda petik lebih sempurna lagi menjadi Allah. Maksudnya apa? Kalau Kain dia membunuh. Waktu Kain membunuh masih ada teguran dari Allah. Allah masih menegur sebelum dia membunuh, yaitu mengapa hatimu panas? Di sini Kain sebelum membunuh, sebelum mengekspresikan dirinya sebagai Allah yang mengambil nyawa, Allah yang sejati berfirman. Lalu Kain membunuh, berhasil dia membunuh. Nanti keturunan Kain, yaitu Lamek, dia akan membunuh. Jadi apa yang Kain lakukan, dia akan lakukan. Tetapi Lamek melampaui Kain karena Lamek akan berfirman. Nah, ini menjadi titik yang sangat mengerikan di dalam dirinya Lamek. Dosa, kesombongan terus masuk, akhirnya manusia mengekspresikan diri sudah mirip betul-betul seperti Allah, yaitu yang mengambil nyawa dan Allah yang berfirman. Lamek membunuh seorang anak muda. Lalu setelah membunuh, dia banggakan dosa ini kepada dua orang istrinya. Dan bukan hanya dia banggakan, sekarang dia berfirman melampaui Allah yang berfirman. Allah berfirman kepada Kain, kalau ada orang yang macam-macam gitu ya, kalau ada orang yang mau membunuh Kain, Tuhan akan membalaskan 7 kali lipat. Ini kalimat keluar dari mulut Tuhan. Lalu yang Lamek, Tuhan tidak berkata-kata. Waktu Tuhan tidak berkata-kata, Lamek berkata-kata. Kalau Kain dibalaskan 7 kali lipat, angka 7 kali lipat dari mulut Tuhan Allah yang sejati. Tetapi kalau ada orang-orang yang macam-macam, kepada Lamek nanti 77 kali lipat. Kalau Tuhan berfirman kepada Kain, hanya 7 kali lipat. Lalu Lamek sekarang berfirman, bukan Tuhan yang berfirman. Dia yang berfirman. Dia bilang 77 kali. Yang Tuhan terlalu kecil 7 kali. Yang dia melampaui Tuhan sejati 77 kali. Nah, kita perhatikan waktu manusia sudah semakin hari semakin mau menjadi seperti Tuhan, Tuhan undur diri. Di dalam zamannya Lamek tidak ada kalimat instruksi dari Tuhan. Artinya, makin orang sombong, makin orang mau menyamakan dirinya dengan Allah, Allah mulai undur dari orang seperti ini. Karena kalau dia mau berperan sebagai Allah, maka Allah akan menjauh dari orang seperti ini, sehingga orang ini semakin akan rusak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan biarkan dia. Sampai kapan Tuhan biarkan orang-orang sombong? Sampai tunggu waktunya Tuhan, Tuhan akan instruksi. Firaun mencapai titik kesombongan yang sangat sombong, saat itulah Tuhan instruksi. Yaitu pada saat Tuhan hajar Firaun. Tuhan hajar Mesir, menunggu waktu yang begitu panjang sampai betul-betul Firaun sudah berperan sebagai seorang yang diktator yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, sehingga sampai 10 tulah baru dia rela untuk lepaskan bangsa Israel. Kalau orang yang jahatnya belum terlalu jahat, 1 tulah saja sudah kapok-kapok dia. 2 tulah lebih kapok lagi. 3 tulah langsung menyerah, langsung bebaskan. Tapi Firaun yang ini sudah sombongnya luar biasa, sampai tulah ke-10 baru dia bebaskan. Kenapa sampai tulah ke-10? Karena Tuhan hajar bunuh anak-anak dari semua anak-anak sulung, berarti tidak ada lagi generasi penting di dalam seluruh sejarah Mesir. Termasuk nanti Tuhan akan habiskan Firaun, Tuhan tenggelamkan dia. Nah itu saat manusia meninggikan diri di tahta yang paling tinggi dan mau melawan Tuhan, Tuhan akan campakkan dan turunkan ke titik yang paling bawah.
Maka kenapa Firaun matinya dengan ditenggelamkan? Bukan dilempar batu atau ada batu terguling dari gunung lalu timpa kepalanya atau kena petir lalu dia mati di daratan. Tuhan campakkan dia dan turunkan ke titik yang rendah, yaitu yang di bawah daratan. Kita lihat ada lautan, lalu di bawah lautan ada kedalaman, dan dia ditenggelamkan ke dalam. Kita melihat di dalam Alkitab, kalau orang mati, dia turun ke dalam dunia orang mati, turun ke bawah. Lalu orang yang ditenggelamkan, dia turun ke dalam air, dan dia tidak bisa lagi naik ke atas, padahal Firaun adalah yang tertinggi. Yang tertinggi kenapa ada di titik yang terendah? Di titik terendah tidak terlihat apapun. Tahta-tahta raja selalu ada di tempat yang sangat tinggi sehingga semua rakyat bisa lihat. Sekarang tahtanya Firaun menjadi tidak ada dan dia sendiri ada di bawah air dan dia ditenggelamkan. Nah, ini nanti akan menjadi prinsip di dalam seluruh Alkitab. Barang siapa yang meninggikan diri, Tuhan akan rendahkan. Waktu Adam dan Hawa mau meninggikan diri menjadi Allah, Tuhan rendahkan dia serendah-rendahnya kembali seperti debu tanah. Maka Tuhan berkata, manusia akan kembali ke debu tanah. Kalimat itu sengaja keluar saat manusia sudah jatuh ke dosa, artinya kamu yang mau menjadi Allah, akhir hidupmu kembali ke debu tanah. Bukan berhasil menjadi Allah. Akhirnya hidup manusia yang makin lama, makin sukses, tapi akan diakhiri dengan direndahkan, kembali ke debu tanah. Kau posisi hebat, posisi tinggi, pencapaian prestasi hebat, tapi kau akan kembali ke debu tanah yang tidak ada harganya dan tidak ada bentuknya. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah menjadi makhluk yang hidup. Tuhan hembuskan nafas hidup. Setelah manusia sukses, sombong-sombong, Tuhan rendahkan dia, hancurkan semua postur dia, kembali ke debu tanah yang tidak ada lagi bentuk. Sehingga kita tidak bisa mengatakan ini tangannya, ini kakinya. Di mana tangan dan kaki? Sisa tulang belulang, semua tubuhnya ini satu persatu akan kembali ke debu tanah dan menyatu dengan tanah sekitar. Tidak bisa kita bilang ini seluruh tanah ini tangannya. Seluruh tanah ini kakinya. Tidak bisa lagi. Karena sebagian debu mungkin sudah kena angin, sudah terbang, tidak tahu kemana-mana. Saya dulu waktu kecil, kalau masuk ke ruangan ada debu, keluar rumah ada debu-debu, saya selalu berpikir, debu yang nempel di badan saya, ini mayat siapa? Jangan-jangan ini ada mayat leluhur atau mayat tetangga. Karena debu tanah begitu banyak, sebagian pasti ada dari mayat-mayat. Tapi waktu debu tanah nempel di muka kita tidak bisa tahu ini tangan siapa punya debu. Ini kaki siapa punya debu, dan seterusnya. Jadi manusia direndahkan oleh Tuhan dengan cara Adam dan Hawa kelak mati kembali ke debu tanah. Firaun mewakili dunia kerajaan diturunkan sampai titik yang paling rendah. Nebukadnezar begitu sombong dan merasa diri hebat, diturunkan sangat rendah menjadi seperti binatang dan makan rumput. Artinya muka menghadap ke tanah dan konsumsi makanan yang keluar dari tanah. Itu Tuhan rendahkan dia. Seorang raja, kalau makan, dia bisa sambil duduk di kursi kerajaannya, sambil bergaya, makan anggur, sambil sedikit baring, menyatakan dirinya orang hebat. Sekarang mau makan, dia harus berlutut, dia harus membungkukkan kepalanya, dan mulut harus menghadap ke tanah, lalu makan rumput. Ini cara Tuhan campakkan dan turunkan. Di dalam Kisah Rasul, Herodes sudah berperan sebagai Tuhan, sudah congkaknya luar biasa, Tuhan turunkan dia. Nanti dikaitkan dengan cacing. Cacing binatang tanah.
Jadi Herodes hidupnya pasti jauh dari cacing. Kenapa sekarang Herodes kok bisa dikaitkan dengan cacing? Itu diturunkan. Kau hebat, kau raja, kau prestasi, kau tidak lebih dari makanan cacing. Jadi semua diturunkan. Nah, ini prinsip Alkitab yang sangat penting. Barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Sampai kepada tema perjanjian baru, barang siapa yang mau ambil posisi tertinggi, dia bukan direndahkan. Dia disuruh merendahkan diri. Nah, ini menarik. Di dalam pelayanan, barang siapa mau mengambil posisi yang tertinggi, bagus, silakan lu punya ambisi posisi tertinggi. Tapi engkau harus belajar merendahkan diri. Bukan direndahkan oleh Tuhan. Maka Yesus berkata, barang siapa mau menjadi terkemuka, mau menjadi yang paling penting. Yesus tidak marah, tidak boleh berambisi menjadi terkemuka. Tidak ada itu. Silakan engkau berambisi, tetapi kau mau menjadi terutama, kau harus menjadi hamba dari semua. Artinya apa? Bukan kau direndahkan oleh Tuhan, tapi kau belajar merendahkan diri. Supaya apa? Supaya kalau kamu belajar merendahkan diri, nanti bagian ditinggikan itu bagian Tuhan. Bagian kita belajar merendahkan diri. Belajar menjadi hamba, belajar melayani semua. Bagian Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Jadi bagian kita silakan. Kita mau berambisi besar untuk pelayanan silakan. Tetapi Yesus berkata, kau mau jadi besar, haruslah jadi hamba dulu. Nanti setelah jadi hamba, tiba saatnya Tuhan akan membesarkan nama seseorang. Itu adalah bagiannya Tuhan. Amin. Jikalau seseorang terus mau membesarkan diri dengan ambisi pribadi, dia akan mencapai level Tuhan akan menurunkan dia. Tetapi jikalau seseorang ingin mencapai prestasi pelayanan yang terus maju, terus ingin maju, silakan terus ingin maju, tapi harus belajar merendahkan diri, bukan direndahkan oleh Tuhan. Jikalau semua orang yang mau belajar menjadi maju, satu persatu direndahkan oleh Tuhan, di dalam kekristenan tidak ada harapan. Kamu ada ambisi? Ya, saya nggak ada ambisi lagi. Kamu ada ambisi? Saya nggak ada ambisi lagi. Kamu ada ambisi? Begitu bilang, saya berambisi besar, langsung direndahkan oleh Tuhan. Berarti seluruh kekristenan akan buntu, tidak ada lagi ambisi, karena ambisi-ambisi yang muncul dari orang percaya yang ingin maju melayani, semua sudah direndahkan oleh Tuhan. Hanya kekristenan, terkumpullah semua orang-orang yang tidak berambisi besar. Ambisi perlu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi untuk menjadi besar, untuk menjadi terkemuka, belajar jadi hamba. Nanti Tuhan yang akan memasyurkan nama kita, itu bagian Tuhan. Tuhan membesarkan nama Abraham. Tuhan membesarkan nama Yosua. Tuhan yang mengangkat nama orang menjadi nama terkenal. Bukan orang itu yang menyusun-nyusun segala cara, akhirnya dikenal. Abraham tidak pernah menyusun strategi untuk nanti dia menjadi dikenal. Abraham terus hidupnya seperti orang biasa, Tuhan perintahkan apa dia jalankan, sampai nanti matinya Tuhan konfirmasi, dia Bapa orang beriman. Kalimat ini Tuhan tidak pernah katakan kepada Abraham. Abraham, kamu Bapa orang beriman. Tidak pernah ada. Abraham, kamu Bapa orang bersunat. Tidak ada. Abraham, kamu Bapa orang yang tidak bersunat. Tidak ada. Hidup Abraham seperti orang biasa. Tapi setelah dia mati, Tuhan besarkan namanya sampai PB, Paulus catat, Abraham, Bapa orang beriman. Wah, sampai kepada zaman Paulus, Abraham menjadi nama yang luar biasa. Ternyata dia Bapa orang beriman bagi orang bersunat dan bagi orang yang tidak bersunat. Saat Abraham hidup, dia tidak pernah dengar itu. Yosua di dalam hidup, dia terus menjadi abdi Allah dan melayani Tuhan. Lalu setelah dia mati, seolah-olah gagal karena masih banyak lokasi yang belum dia taklukkan.
tapi Tuhan membesarkan nama Yosua, sehingga nama Yosua tidak dihapus di dalam sejarah. Sehingga di dalam kitab Ibrani, kita masih melihat ada nama Yosua yang disebut di dalam kitab Ibrani. Jikalau Yosua sudah membawa kita ke tempat perhentian, berarti sudah selesai. Maka tidak pernah akan disebut ada hari perhentian yang lain. Tapi kenapa disebut ada tempat perhentian baru atau hari perhentian yang lain? Berarti yang Yosua ini hanya bayang-bayang. Nanti ada tempat perhentian yang sejati, ada hari perhentian yang sejati, yaitu Kanaan yang sejati. Jadi Tuhan tidak menghapus nama Yosua. Tuhan membesarkan nama Yosua. Nah, sekarang kita kembali ke tema congkak atau sombong tadi. Ingat, tema sombong turun di dalam jalur keluarga. Maka ayah dan ibu kalau tidak hati-hati, kita sedang menurunkan kesombongan si ayahkah atau si ibukah turun kepada si anak. Jikalau diam hidup, ayah ada kesombongan tertentu, nanti akan diduplikat oleh si anak. Seperti satu kunci, kita buat duplikatnya. Duplikat artinya mirip sama asli, baru bisa buka kunci tersebut. Buka pintu tersebut, karena lubangnya bisa masuk dengan kunci duplikat dan kunci asli. Kalau kunci duplikat beda dengan kunci asli, itu bukan kunci duplikat, itu kunci salah buat. Kalau kunci duplikat berarti persis sama. Maka dosa ayah dan ibu yang congkak sombong akan diduplikat oleh si anak. Dan bahkan si anak akan menduplikasi kesombongan yang lain karena dia bergaul. Dia akan menduplikasikan dosa kesombongan temannya, dosa ayah dan ibunya. Makin banyak dia bergaul, dia akan menduplikasikan semua sehingga orang tua kaget. Kenapa anakku kok jadi sombongnya luar biasa? Ini tidak pernah ada dalam keluarga tapi bisa muncul. Karena dia menduplikasikan. Yang dosa ayah dan ibu dia duplikasikan. Yang dosa temannya dia duplikasikan. Dia lihat lagi gurunya, dia duplikasikan lagi. Ditambah lagi, karena manusia sudah berdosa, manusia ikut menduplikasikan, kombinasikan semua duplikasi tadi menjadi satu kesombongan yang baru. Maka, jikalau kesombongan ini tidak dibereskan, manusia akan makin hari makin menjadi-jadi. Dan sekarang kita lihat, kesombongan-kesombongan terjadi di dalam dunia anak siswa. Anak SD punya kesombongan-kesombongan tertentu, anak remaja punya kesombongan tertentu, pemuda punya kesombongan tertentu, lansia juga punya kesombongan tertentu. Semua kalangan umur mempunyai kesombongan-kesombongan tertentu. Oleh sebab itu kita lihat ya, semua kesombongan-kesombongan bisa dihancurkan dengan cara apa? Ada orang yang melatih diri. Oke, saya akan perbaiki 5 kesombongan diam diriku. Saya perbaiki yang 1, sisa 4. Setelah bereskan 1 lagi, sisa 3. Lalu muncul lagi 2 yang baru. Dia kaget kok bisa muncul 2 yang baru. Karena diri kita memproduksi kesombongan yang lain. Akhirnya kita bereskan sisa 2 dan 2, 4. Bereskan lagi, sekarang muncul lagi ada 2 yang baru. Makin kita bereskan muncul lagi. Setelah muncul yang baru, nanti yang lama bangkit kembali. Yang kita sudah bersihkan muncul lagi. Muncul lagi. Kenapa? Karena kita pakai cara sendiri untuk membereskan semua kesombongan. Kesombongan tidak bisa dibereskan dengan cara sendiri. Tidak bisa dibereskan dengan melatih diri, dengan berpuasa dan baca ayat Alkitab sampai 10 pasal sehari, dia kira bisa membersihkan kesombongan. Tidak bisa. Jangan jadikan Alkitab sebagai buku mantra. Kalau sehari saya konsumsi 10 pasal, penyakitku 1 sembuh. Konsumsi lagi 10 pasal, sehari kalau saya seperti makan obat 3 kali pagi, siang, malam, saya konsumsi pagi 10 pasal, siang 10 pasal, malam 10 pasal, maka penyakit kronisku akan sembuh, penyakit rohaniku sembuh. Tidak, susah. Baca sama kesembuhan rohani beda. Baca belum tentu mengerti. Bagaimana dengan baca, penyakit rohaniku bisa sembuh, ngerti pun tidak. Bagaimana dengan baca,
Lalu tentukan 10 pasal, penyakit rohaniku satu sembuh. Dari mana dia tahu? Mesti 10 pasal. Kenapa tidak 5 pasal? Kenapa tidak satu kitab? Yang menentukan 10 pasal dari siapa? Dia yang tentukan dosisnya, itu tidak benar. Kalau dokter tentukan dosisnya, dia buat racikan-racikan, dia sudah tentukan dosisnya. Dia masukkan ke kapsul, 1 hari, 1 kali. Itu dosis di dalam kapsul. Kalau saya bilang saya baca ayat Alkitab, misalnya 7 ayat kah, atau 10 pasal kah, 11 pasal kah, lalu ini sangat mujarab untuk menyembuhkan penyakit rohaniku. Yang tentukan komposisi mujarab ini siapa? Dia yang tentukan. Ini bahaya luar biasa. Kalau begitu, ada orang yang sudah baca Alkitab dari awal sampai habis berpuluh kali, berarti dia tidak ada penyakit rohani. Karena sudah konsumsi semua pasal. Melampaui 10 pasal, sudah sangat sehat. Orang yang sudah baca Alkitab dari awal sampai akhir berpuluh-puluh kali, tetap punya masalah kesombongan yang belum bisa dibereskan. Maka kita lihat di dalam Alkitab, pemberesan dosa kesombongan itu dilakukan di dalam tema Injil. Di manakah tersembunyi rahasia ini? Injil adalah obat yang sangat penting untuk menghancurkan semua kesombongan. Yesus mengatakan begini, Aku datang, anak manusia datang, bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Nah, ini satu rahasia yang sangat penting. Jikalau kita mengabarkan Injil, kita akan menemukan 2 kelompok orang ini. Contoh, saya sekarang mengabarkan Injil kepada orang di rumah sakit. AI, selamat sore AI, boleh kita bicara-bicara? Misalnya ya, oke, setelah bicara namanya siapa, lalu tanya dia sakit apa, lalu kita mulai tanya, AI, kita semua adalah orang berdosa. Maaf, itu Bapak katakan semua kita orang berdosa, saya tidak. Saya dari kecil tidak pernah menipu, tidak pernah berbohong, tidak pernah ini. Dia masuk di kelompok orang benar. Saya tidak berjudi. Sampai hari ini saya tidak pernah melakukan pembohongan. Wah, dia rasa diri orang benar. Makin dia merasa diri orang benar, dia masuk dalam kesombongan ini. Yesus tidak datang mencari orang sombong ini. Contoh berikutnya, kita datang kepada bapak-bapak. Aceh, apa kabar? Gini-gini, setelah itu kita bicara. Kita semua orang berdosa, Aceh. Tidak mungkin kita lepas dari dosa. Lalu Aceh itu berkata, iya, sampai nangis, saya setuju, saya orang berdosa. Nah, orang ini, Aceh ini tipe orang kedua. Orang berdosa. Kalau dia sudah merasa dirinya orang berdosa, tidak ada lagi kesombongan di dalam dirinya. Aku orang berdosa. Yang satu, aku tidak berdosa, orang benar. Ini orang sombong. Nah, orang yang sampai bisa mengaku dirinya orang berdosa, berarti dia sudah merendahkan diri, dia merendahkan diri sampai ke tingkat yang tunggu divonis. Semua orang kalau sudah mengaku orang berdosa, tinggal vonis, dihukum. Kalau orang masih mengaku tidak berdosa, maka perlu munculkan saksi mata sampai betul-betul terbukti orang itu berdosa. Tapi kalau orang itu sudah berkata, akulah orangnya, ini semua barang bukti dia keluarkan sendiri, nggak usah cari lagi. Pokoknya ini barangnya. Ini barang gue pakai untuk membunuh, ini barang gue pakai, ini loh. Semua barangnya lihat. Saksi mata, nggak perlu munculkan, sekarang sidik jari semua ada. Nah, nanti sudah dia ngaku sendiri, tinggal ambil saksi mata untuk mengkonfirmasi. Bukan untuk menyatakan dia orang berdosa, karena dia sudah ngaku semua. Dan dia bisa ceritakan semua dengan detail, dan dia bisa peragakan semua sudah detail. Karena dia sudah mengaku. Kalau sudah mengaku, berarti tidak ada lagi unsur membela diri. Semua orang sombong masuk dalam kecenderungan membela diri. Merasa dirinya tidak salah, merasa dirinya hebat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembali. Encim tadi, AI tadi, merasa diri orang benar. Maka Yesus tidak datang cari orang ini. Kalau Yesus tidak datang cari orang ini tidak ditundukkan oleh Injil. Sedangkan orang ini, dia merendahkan dirinya. Waktu dia merendahkan diri, itu artinya Roh Tuhan sudah bekerja di dalam hatinya. Yaitu, kau yang sombong, kau yang kira kau hebat, sekarang Roh Tuhan sudah memberikan pengertian, kau tidak akan mampu. Kau pasti gagal.
Maka sekarang Injil Tuhan tiba melalui orang yang kabarkan Injil, disitulah dia mengaku, saya orang berdosa. Setelah itu dia akan muncul kalimat begini, apa yang harus aku lakukan? Nah, ini menarik. Kalau dia sudah merasa dirinya berdosa, apa yang harus aku lakukan? Berarti dia rendah hati, mau belajar. Nah, orang seperti ini muncul pengharapan. Maka kita lihat ya, semua orang-orang sombong, dia mau menyelesaikan kesombongannya dengan cara sendiri, nggak bisa. Dia harus berjumpa dengan Injil. Injil akan menaklukkan kesombongan orang. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan, Injil keselamatan waktu diberitakan, hanya diam Kristus yang bisa menyelamatkan kau, berarti semua jasa mati. Semua jasa kalau sudah hancur, tidak ada kesombongan lagi. Saya kalau jasaku masih ada, saya bisa lakukan karena saya kuliah di universitas terkenal, jasaku. Saya bisa PhD karena saya pintar, jasaku. Saya bisa kuliah, keluargaku, keluarga kaya, masih ada jasa. Kalau semua prestasi dihubungkan dengan jasa, ini bahaya. Maka kalau Injil sudah tiba, jasa dihancurkan, sudah nol jasa, di situ manusia sudah masuk diam titik yang tidak ada apa-apa lagi. Disitulah Injil akan leluasa menggarap orang seperti ini. Jadi, Roh Kudus bekerja di hati seseorang, membuat orang ini sadar kau orang berdosa. Lalu perjumpaan dengan Injil, Injil waktu dikabarkan, konfirmasi dari mulut dia, sekarang dia mengaku. Betul, di hadapan Tuhan, saya orang berdosa. Apa yang harus saya perbuat? Karena Injil tiba kepada dia, maka Kristuslah solusinya. Akhirnya, waktu orang ini dilembutkan hatinya, dia menerima Kristus, disitulah dia dihancurkan seluruh keegoannya, dan dia menjadi kembali seperti anak kecil, maka istilah Alkitab memakai bayi rohani. Tidak ada bayi yang sombong. Tidak pernah saya lihat bayi, lalu, apa kau? Apa? Tidak ada itu. Semua bayi mukanya, aduh senangnya luar biasa. Anak yang kecil ini kita senang pegang mukanya, kita cium dia, kita ingin gendong dia. Coba 15 tahun kemudian, masih suka cubit-cubit dia. Sudah enak kita sama dia. Mukanya sudah sangar, masih mau kita gendong-gendong dia, kita sudah tidak mau. Kenapa? Karena perubahan dari bayi menjadi 15 tahun kemudian, sudah ada dosa yang masuk, kesombongan sudah masuk, wajah polos sudah hilang, wajah sangar, wajah licik yang muncul. Semua anak-anak bayi tidak ada wajah licik. Wajahnya polos dan mulus dan imut-imut dan seterusnya. Nah, sekarang saya yang sudah dirubah oleh Injil, saya direndahkan sampai ke titik awal, itu yang disebut bayi rohani. Berarti ada pengharapan baru, perubahan baru di dalam hidup. Tapi cilakanya di dalam dunia kekristenan, waktu dia menjadi bayi rohani, dia begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus mati bagiku. Wah, dia begitu tunduk. Nanti pelan-pelan dia menuju kepada mengerti firman. Mengerti firman, dikasih kepercayaan melayani, dikasih kepercayaan jabatan, dikasih kepercayaan sampai majelis. Wah, disitulah setan muncul lagi, memakai orang seperti ini dengan posisi, saya sekarang sudah mengerti banyak tentang kekristenan. Saya dipercayakan posisi tinggi karena saya bisa. Nah, ini namanya kesombongan rohani setelah orang itu diselamatkan. Jadi kita bedakan sebelum orang itu diselamatkan, kita masuk dalam kesombongan seperti orang dunia. Setelah kita diselamatkan, kita dibereskan semua kesombongan karena kita diset menjadi bayi rohani. Kita minum susu rohani, dengar firman Tuhan. Sampai kita makan makanan keras, kita mulai menuju kepada yang disebut dewasa rohani, maka kepercayaan dari gereja muncul. Dikasih kepercayaan, pendeta dikasih kesempatan pegang cabang,
majelis-majelis dikasih kepercayaan, posisinya naik lagi, dulunya menjadi wakil, sekarang menjadi ketuanya. Lalu sudah 1 periode, dikasih kepercayaan lagi 2 periode, gitu ya. Lalu setelah itu, wah dikasih kepercayaan lebih lagi, lebih lagi, lebih. Nah, setelah itu mulai membandingkan. Seluruh gereja di tempat saya beribadah tidak ada pengganti saya. Karena saya yang paling hebat di gereja saya. Lihat, dari zaman dulu siapa yang terpilih jadi majelis? Bukankah saya? Yang lain-lain semua tidak ngerti banyak, cuma saya. Maka saya terpilih terus. Lalu orang-orang yang sudah menjabat, mereka jatuh dalam kesombongan rohani yang dia tidak sadar. Ini yang bahaya di dalam gereja. Lalu kesombongan rohani seperti ini dibereskan dengan cara apa? Bukan dengan Injil yang seperti yang pertama tadi, dia terima Injil menjadi bayi rohani lagi. Tidak. Dia perlu dengarkan Injil, bukan untuk menjadi bayi rohani. Dia perlu dengarkan Injil untuk dia disadarkan kembali. Ingat, Injil yang memerdekakan engkau. Hanya Kristus yang mati bagimu, tidak ada jasa engkau. Nah, dengan kembali kepada Injil, maka orang itu diingatkan kembali. Bagaimana dulu dari nol, Tuhan memimpin, memberikan pengertian sampai engkau bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Sekarang Yesus yang sudah mati bagimu, kamu dikasih kesempatan, kamu sekarang melayani, mencuri kemuliaan Kristus. Maka waktu Injil dikabarkan, ada berita tentang salib, pengorbanan Kristus, disitulah nanti Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan. Jangan lagi kau sombong. Yesus di atas kayu salib berkata, Bapa, ampunilah mereka. Kalimat itu seperti berbicara kepada dia dan menusuk hatinya. Kalau dia dirubah Tuhan, dia bertobat, dia tinggalkan kesombongan. Tapi ada orang tertentu sudah dengar ini, saya sudah tahu. Dari sejak dulu saya sudah jadi Kristen, saya sudah dengar Injil, saya tidak butuh lagi. Lalu orang seperti ini merasa Injil tidak lagi bisa merubah dia. Lalu apa yang bisa merubah dia? Maka dia mulai mencari-cari firman Tuhan yang cocok untuk dia. Lalu dia kira firman itu merubah dia. Contoh, dia dengar firman Tuhan. Kita harus belajar memberikan untuk Tuhan. Supaya nanti Tuhan semakin leluasa memberkati kita. Nah, dia tangkap ayat itu, dia semakin memberikan persembahan. Dulu dia pelit, sekarang dia berubah menjadi tidak pelit. Tapi konsep dia yang berubah adalah konsep yang salah. Dia bisa berubah dari pelit menjadi tidak pelit karena dia mau dapatkan lebih. Kecenderungan dia yang katanya suka berubah karena firman, dia pilih-pilih firman dan dia aminkan firman, lalu dia jalankan. Sedangkan firman Tuhan yang menegur dosa dia, yang dia rasa tidak cocok, dia anggap ini orang harus disingkirkan. Karena dia punya posisi, maka dia mulai menyingkirkan orang-orang yang dipakai Tuhan. Dengan kesombongan dia dan posisi dia mulai mengkucilkan abdi-abdi Allah yang sejati. Orang ini sedang dipakai setan di dalam gereja dan dia tidak sadar. Lalu dia terus mengkonsumsi firman dan dia merasa bertumbuh. Dulunya tidak mau berdoa, sekarang jadi rajin berdoa. Tapi isi doanya untuk memuaskan diri sendiri dan dia tidak sadar. Sedangkan khotbah menegur dosa, dia semua tidak suka. Nah, orang seperti ini dia bahaya. Nah, ada jenis orang yang lain, setelah dia jadi majelis, dia sadar Tuhan, saya makin jadi majelis. Saya menjadi terkemuka. Saya di posisi tertinggi. Saya harus lagi menjadi hamba dari semua. Orang ini akan bertumbuh. Atau waktu dia sudah jadi majelis, dia semakin senang dengar khotbah Injil. Setiap kali orang bicara tentang Kristus, hatinya itu kayak sedang jatuh cinta kembali sama Kristus. Maka dia senang sekali mendengar kata Kristus dikhotbahkan, Injil dikhotbahkan, dia senangnya luar biasa. Seperti kekasih jiwanya yang terus diperkenalkan orang. Dia senang sekali. Kalau kita mempunyai istri yang cantik, lalu istri kita yang cantik sekarang dipuji oleh rekan-rekan sepelayanan dia. Wah, itu ibu tuh cantik sampai hari ini, luar biasa. Kulitnya halus. Waktu kita dengar, kita senang. Wah, istriku dipuji. Oke, ini puji sungguh-sungguh atau tidak? Ternyata pujinya sungguh-sungguh. Kita senang. Orang yang kita cintai dibicarakan positif oleh orang lain, kita senang.
Sekarang Kristus kekasih jiwa kita. Kalau orang bicarakan tentang Kristus yang berkorbannya luar biasa, adakah sukacita dalam hati kita? Kalau ada, kita adalah orang yang luar biasa. Tapi seringkali kalau Injil dikhotbahkan, justru yang paling tidak suka dengar Injil adalah majelis. Karena merasa, Yesus saya sudah tahu mati di Golgota, hari ketiga bangkit. Belum khotbah selesai, majelis sudah kasih kesimpulan. Nanti intinya bangkit naik ke surga, selesai. Nah, orang seperti ini sedang ada di dalam kesombongan. Dia tidak berperan seperti seorang anak kecil yang datang kepada Yesus. Anak kecil yang ingin belajar. Nah, orang-orang seperti ini sangat banyak diam gereja. Nah, saya tidak tahu di gereja setiap kita ada orang yang seperti apa. Apakah ada orang yang sudah dibersihkan dosa kesombongan, sekarang masih diam titik bayi rohani. Atau yang sudah lama bertumbuh, sekarang mulai dapat posisi. Setelah itu mulai ada benih kesombongan. Atau yang sudah sangat sombong, lalu masih mencokol dalam gereja. Atau ada yang sudah diselamatkan, sudah dapat posisi, tapi rendah hati luar biasa. Senang dengar Injil. Setiap kali dengar hamba Tuhan khotbah Injil, dia dengar dengan penuh sukacita. Antusias luar biasa. Tapi seringkali hamba Tuhan khotbah majelis yang tipis. Kami hamba Tuhan dari mimbar melihat dengan jelas hamba-hamba Tuhankah yang duduk di depan, yang ngantukkah, majelis-majelis yang ngantukkah, asyirkah, pianiskah, kami lihat semua. Yang mana yang dengar khotbah dengan sungguh-sungguh, kami lihat sendiri. Kami tidak bicara di sini ya, saya tidak bicara orang-orang yang ngantuk, ciri-cirinya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke dosa kesombongan. Jadi dosa kesombongan itu yang sangat tua di dunia yang tidak terlihat, dunia malaikat. Di dunia terlihat, ini beranak cucu terus. Di dunia yang tidak terlihat, dosa kesombongan tidak beranak cucu. Iblis, bapak pendusta. Tidak pernah lagi ada level yang lebih tinggi. Dia sudah mencapai tanda petik tingkat kesempurnaan dusta. Kalau kita belum mencapai tingkat kesempurnaan dusta, kita sedang belajar berdusta yang lebih canggih. Kita sedang belajar menipu yang lebih canggih. Tidak ada tingkat kesempurnaan menipuku sudah tinggi. Kalau setan sudah mencapai semua titik yang maksimal di dalam kapasitas yang Tuhan izinkan, dia mencapai level itu. Tidak ada lagi semacam yang bisa dia improvisasi segala sesuatu. Tidak. Sedangkan manusia, kita diam dunia terbatas, kita mulai belajar. Belajar bisa ke yang benar, belajar mulai ke yang jahat. Dulu bohongnya 2, sekarang sudah jadi 15. Makin lama makin jahat, makin lama makin jahat. Maka kita perlu Injil. Injil yang merubah manusia. Jangan kira kalau saya sudah Kristen gak perlu Injil lagi. Ingat PB 4 kitab Injil. Sudah cukup 4? Enak. Dilanjutkan Kisah Rasul. Bicara Injil lagi. Sudah 4 tambah 1, 5. Lalu cukup? Tidak. Tulisan Paulus mengulang lagi berita Injil. Sampai kitab Wahyu melanjutkan kembali tentang Kristus lagi. Lalu apakah semua PB sudah bicara Injil kita muak? Kita bosan? Ingat, Kejadian bicara Injil. Kejadian bicara Kristus. Kejadian sampai Wahyu. Semuanya tentang Kristus. 66 kitab. Semuanya tentang Kristus. Berarti tidak mungkin kita dengar firman lari dari Kristus. Karena firman Tuhan kalau dikhotbahkan dari kitab Mazmur bicara tentang Kristus. Kitab pengkhotbah dikutip oleh pembicara, kitab pengkhotbah bicara tentang Kristus. Tidak mungkin kita lari dari Kristus. Oleh sebab itu, kita perlu terus mendengar tentang Kristus, perlu kita mendapatkan kesegaran rohani, dan tahu jasa Kristus yang besar, jasaku tidak ada. Oke, terakhir, kalau saya di dalam diriku tidak ada lagi yang di luar diriku yang lebih hebat, saya akan sombong. Tetapi kalau saya sama yang di luar diriku ada orang lain yang lebih hebat, membuat saya tidak berani sombong. Contoh, sekarang saya sedang duduk sama pendeta hebat di dunia. Maka prestasi saya khotbah,
dibandingkan dia kalah. Pengalaman pelayanan kalah. Lalu kesungguhan pelayanan kalah. Umur pelayanan kalah. Saya kalau ada bersama dengan dia, langsung saya akan tunduk secara otomatis, nggak berani bersombong lagi. Kenapa? Karena ada yang lebih hebat. Nah, kenapa sekarang kita semua ini merasa dirinya hebat? Karena kita tidak menempatkan diri di samping saya ada orang yang lebih hebat. Sehingga kita merasa saya sama siapapun saya lebih hebat dari dia. Begitu ada orang hebat di samping, kita langsung bungkam. Nah, sekarang itu orang di samping kita. Bagaimana kalau yang lebih hebat ada menyertai kita? Berani kita sombong? Kalau saya di samping orang hebat, saya bisa rendah hati. Selama saya di samping, besoknya dia pergi, saya sombong lagi karena dia bisa pergi. Nggak mungkin dia di samping saya selama-lamanya. Tapi kalau yang hebat itu menyertai saya selama-lamanya, bisakah ada 1 detik saya ada peluang untuk sombong? Nggak bisa. Oleh sebab itu, bagaimanakah saya menjadi orang yang tidak sombong lagi? Ingat, Allah Tritunggal menyertai kita. Allah Tritunggal melampaui orang hebat di samping saya. Allah Tritunggal, Allah yang sempurna. Kalau saya tahu di dalam diriku ada Allah, apa yang saya bisa sombongkan? Saya mau sombong, Allahku mendengar. Saya bilang, saya sudah belajar ini nih. Allahku senyum-senyum. Lu belajar, lu tidak tahu. Aku menguasai seluruh dunia ilmu pengetahuan. Lu ngomong banyak salahnya. Membuat kita rendah hati. Kenapa banyak orang Kristen yang sudah ada Allah Tritunggal masih berani sombong? Karena dia tidak sadar Allah Tritunggal yang sempurna itu hidup dan mengamati dia. Dia tahu ada Allah Tritunggal, tapi Allah Tritunggal itu mati. Sehingga dia merasa, saya lah yang hidup. Maka dia sombongnya luar biasa. Semua orang Kristen kalau sadar tema ini akan rendah hati. Saya mau sombong, pelayanan saya susah. Ingat, Yesus menyertai aku. Yesus susahnya luar biasa untuk aku. Saya susah untuk Yesus, sama Yesus susah untuk saya. Yesus mati untuk saya. Yesus datang ke bumi, dosa kita diselesaikan. Yesus memikul tanggung jawab yang begitu berat untuk saya. Sekarang saya tanggung sedikit tanggung jawab, langsung ngomel-ngomel. Kalau saya tahu Yesus ada di samping saya, nyata, langsung saya minder. Nah, soalnya Allah Tritunggal tidak bisa kita lihat. Lalu kita lihat kiri kanan, tidak ada, maka kita jadi sombong. Maka harus ingat, Allah Tritunggal yang ada di dalam diri kita, yang menyertai kita, dia selalu ada dan hidup. Maka setiap yang mau sombong, ingat, Allah Tritunggal bersama dengan saya. Tidak boleh sombong lagi. Akhirnya membuat kita semua rendah hati. Setelah rendah hati, waktu kita mau melangkah, kita berdoa. Tuhan, aku mau mencari kehendak Tuhan. Tuhan, tolong aku, meskipun aku tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi karena Allah yang lebih tahu yang menyertai aku mau cari tahu dari Tuhan. Akhirnya, setiap langkah kita jalan dengan hati-hati dan bersandar penuh dengan Tuhan. Amin. Setelah kita melayani semua, setelah sukses, orang lain senang dapat berkat, waktu orang lain puji, kita mau sombong, ingat, dia bisa puji saya, karena Allah bekerja dalam diriku, Allah yang menuntun langkahku. Soli Deo Gloria, terpujilah Kristus. Maka kenapa orang Kristen berkata, puji Tuhan. Oh Bapak, terima kasih khotbahnya. Puji Tuhan. Artinya, segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Tapi kenyataannya seringkali kita bilang puji Tuhan dalam hati. Puji saya. Puji saya. Karena saya siapkan diri baik-baik. Puji saya yang hebat. Karena saya pintar berkata-kata. Akhirnya kata puji Tuhan hanya dibuat alat, tapi dalam hatinya menikmati semua pujian dan tidak diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Mestinya waktu orang puji Tuhan kepada kita menerima puji Tuhan itu, sekarang kita hantar kepada Kristus. Segala kemuliaan hanyalah untukmu, ya Tuhan. Nah, inilah ciri-ciri tulisan Paulus diakhiri semua. Dimulai dengan Allah sumber damai sejahtera. Nanti ditutup dengan terpujilah Allah. Nah, ini yang menjadi satu rahasia rohani bagi setiap kita. Oke, jadi mau meninggikan diri,
Bagian untuk kita ditinggikan, itu bagiannya Tuhan. Bagian kita rendahkan diri, jadilah hamba bagi semua. Mari kita berdoa.